Selain Pak, insya Allah ini sudah saya asma dengan hijib Barki, dan yang kedua dengan hijib Jafar Sodik, dan yang ketiga dengan asma Sungai Raja, dan yang ketiga saya minta panjenengan untuk membaca asma karomah Sultanul Aulia Abdul Qadir Jailani disambungkan dengan sholawat. Ini semuanya adalah kesunahan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu hal yang wangi itu sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini musyrik, itu musyrik itu adanya di dalam hati. Apa sih musyrik itu? Musyrik itu meyakini kekuatan, kekuasaan selain dari Allah. Kalau kita tujuannya, kalau kita yakin bahwa hanya Allah yang maha kuasa, itu tidak ada yang akan membuatmu musyrik. Sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah saya mau ke sana karena saya rasakan di sana ada seperti orang yang berusaha untuk menyerang padepokan. Allahu Akbar. Itu kan benar kan, ada orang di sana tuh, itu kan tuh, makanya itu Allahu Akbar. Kalau orang itu nipu orang loh, dukun pengganda uang loh. Ya kalau orang itu nipu orang, terus saya berusaha untuk menasihati, masa iya saya salah? Karena saya juga nasihatinya baik-baik. Yang kurang ajar itu siapa? Mau sampean yang nyerang saya kok saya kurang ajar? Monggo main ke padepokan sana, nggak usah sok-sok sakti berantem lah. Semoga kerja jenengan Allah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan Allah, dan semoga nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur ini nanti akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Begitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terkadang kita itu lupa bahwa seandainya seluruh lautan dijadikan sebagai pena dan seluruh daun di dunia ini dijadikan sebagai buku, untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak pernah cukup. Bayangkan nikmat kita bisa bernafas, dimulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu loh. Begitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Enggak. Kita sering lupa ketika kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu nikmat Allah sudah berapa saja yang kita gunakan, yang sudah kita nikmati. Lalu pertanyaannya, kita lebih banyak ingat kepada Allah atau lebih banyak lupa kepada Allah? Banyak lupanya kan? Makanya pentingnya mengingat kepada Allah ini. Bahkan salah satu penyakit yang sering mengenai diri kita itu semuanya karena kita lupa kepada Allah.
salah satu penyakit yang bisa mengenai diri kita yaitu penyakit taifun, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin, yaitu muncul perasaan mudah marah, muncul perasaan mudah bingung atau was-was, dan muncul perasaan yang selalu sedih. Ini menandakan bahwa diri kita mempunyai penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Cara untuk mengobati penyakit psikis ini ialah dengan cara ingat kepada Allah. Oleh sebab itu, di malam ini saya mengajak panjenengan untuk ingat kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Kita berzikir, zikirullah. Berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya diri kita selamat dunia dan akhirat. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, tentunya kita harus mendekat kepada yang punya akhirat. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendekat kepada yang mempunyai akhirat? Bukan hanya itu, ketika kita nanti mendekat kepada akhirat, secara otomatis kita pasti juga akan mendapatkan dunia. Karena apa? Karena ketika kita mau ke akhirat, pasti kita melewati dunia. Tetapi kalau kita hanya mengejar dunia, tidak akan mungkin kita mendapatkan akhirat. Sama seperti panjenengan mungkin yang dari Jakarta, pasti panjenengan akan melewati Solo, karena Solo jalan menuju ke Blitar. Tetapi kalau sampai hanya menuju ke Solo saja, tidak mungkin mendapatkan atau sampai ke Blitar. Begitu pula ketika panjenengan ingin ke akhirat, menuju kepada Allah, pasti akan mendapatkan dunia. Lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan akhirat, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat? Semuanya tentu ada tata caranya. Nah, tata caranya disebut adalah adabnya, sopan santunnya. Kita meminta kepada teman saja harus ada adabnya, apalagi kalau meminta kepada Allah. Tata caranya yang pertama yaitu harus tahu waktunya. Yaitu ketika kita mau meminta, itu jangan asal meminta. Sedangkan kita meminta kepada teman saja harus tahu keadaan teman tersebut, dalam keadaan yang marah atau tidak, dalam keadaan yang susah atau tidak. Kita pun harus tahu waktunya. Meminta kepada Allah pun juga harus tahu waktunya. Dan waktu yang paling bagus untuk kita meminta kepada Allah itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu ketika tengah malam. Ketika semua orang tidur seperti saat ini, kita bangun untuk berdoa kepada Allah. Jadi kalau meminta kepada Allah, yang pertama harus tahu waktunya. Dan waktu yang paling bagus ialah tengah malam. Jam 2, jam 3 ketika malam. Ketika orang-orang tidur kita bangun. Setelah tahu waktunya, yang kedua harus menggunakan wasilah. Kalau minta jangan langsung meminta. Ini berarti nggak punya adab. Sampean kalau njaluk langsung njaluk, itu berarti nggak punya adab. Jadi harus lewat wasilah. Kalau semuanya kita mau ke gubernur, ya kita harus melewati protokol-protokolnya dulu. Siapa yang dekat dengan gubernur tersebut? Kalau kepada Allah, kita harus lewat siapa yang paling kenal dengan Allah. Dan yang paling kenal dengan Allah yaitu baginda Rasulullah. Maka harus menggunakan sholawat. Yang ketiga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Dan yang ketiga, setelah yang pertama harus tahu waktunya, yang kedua harus menggunakan wasilah, dan yang ketiga ketika meminta, sampean harus memanggil dengan nama-nama yang baik dulu. Contoh kalau sampean mau minta kepada ibu, ojo langsung jaluk, jangan langsung meminta, rayuan dulu, Bu, jenengan iku kok baik sekali toh. Nah, setelah itu baru ibunya itu senang. Setelah sampean panggil dengan nama-nama yang baik, baru setelah itu sampean meminta. Nah, nama-nama yang baik itu apa? Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan Asmaul Husna. Kalau pengen kaya ya baca ya Fatah, ya Rojak. Kalau pengen mata batinnya kebuka, baca ya Latif. Jadi harus sesuai dengan apa yang sampean inginkan. Jadi yang pertama harus tahu waktunya, dan yang kedua harus menggunakan wasilah, yang ketiga harus menggunakan Asmaul Husna, dan yang keempat ketika meminta harus tahu adabnya. Bagaimana caranya? Ya kalau sampai semuanya meminta kepada ibu, meminta kepada Pak Lurah, itu kan sampean harus pakai baju yang baik. Kalau sampean datang kok nggak pakai baju ontel-ontel, ya nggak mungkin diterima. Kalau kita mau minta kepada Allah, ya caranya kita mandi dulu.
bersih secara dohir maupun batin. Yang kedua, menggunakan pewangian. Boleh minyak wangi non alkohol, boleh buhur seperti ini. Ini adalah buhur. Dan yang kedua, bawa sini Kang. Nah, ini buhur dan bawa sini juga itu minyaknya. Boleh juga dupa. Ini semuanya adalah kesunahan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu hal yang wangi itu sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini musyrik, itu musyrik itu adanya di dalam hati. Apa sih musyrik itu? Musyrik itu meyakini kekuatan, kekuasaan selain dari Allah. Kalau kita tujuannya, kalau kita yakin bahwa hanya Allah yang maha kuasa, itu tidak ada yang akan membuatmu musyrik. Kita punya motor, kalau kita beranggapan bahwa yang mendatangkan rezeki, yang mempermudah rezeki, itu semuanya adalah motor, itu juga musyrik. Tapi kalau kita yakin bahwa motor itu adalah sarana untuk kita bekerja, itu juga tidak musyrik. Dan ini dupo ya, dupo. Dupo itu artinya dudu apa untuk mendekat kepada yang punya apa-apa. Jadi dupa itu bukan apa-apa, tapi untuk mendekat kepada yang punya apa-apa. Nah, dupa ini sebenarnya pewangian. Pewangian itu bisa juga digunakan sebagai aroma terapi supaya pikiran kita tenang lah. Kata kuncinya, ketika sesuatu hal yang baik, wangi-wangi seperti ini, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Contoh kalau sesuatu hal yang buruk, itu juga pasti akan mendatangkan keburukan. Contoh kotoran ayam, kotoran apa, pasti kan mendatangkan lalat. Lalat kan membawa penyakit. Tapi kalau yang wangi, ya akan mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, biasanya nih kalau orang-orang yang biasa membuat wafak, membuat dan lain sebagainya, itu memang diasapi atau dikasih minyak wangi. Karena apa? Karena malaikat itu suka yang wangi-wangi. Bahkan bangsa jin sendiri adalah makanannya adalah gondo atau bau-bauan. Nah, bau-bauan kalau yang baik tentu suka kepada yang baik. Kalau yang buruk sukanya kepada yang buruk. Makanya wangi-wangian itu sebagai kesunah. Kita ambil sunahnya saja. Dan malam ini sengaja saya biasanya sendiri, tetapi karena ini jumlahnya banyak, maka saya pun juga membutuhkan bantuan dari panjenengan semuanya. Dan nanti siapa santri yang di sini sudah 1 tahun, yang pertama akan mendapatkan sertifikat program Guru Seri 1, dan yang kedua akan mendapatkan rompi, yang ketiga ya mendapatkan sorban kumuh ini yang dari saya ini, terus nanti juga mendapatkan tasbih dan panduan yang lainnya. Tetapi yang jelas kita semuanya di sini tabarukan meminta barokahnya dari para wali-wali Allah, terutama dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu saya menggunakan minyak kasturi untuk saya tempatkan di sorban ini nanti. Dan yang kedua, saya menggunakan minyak wangi yang dari air jam-jam serta sudah dicampur dengan tabarukan rambutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya saya juga sampaikan di saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker di manapun berada, karena banyaknya penipuan-penipuan di online maupun di Facebook yang mengatasnamakan saya, sampai-sampai ada yang tertipu itu mencapai 700 juta. Banyak sekali penjual-penjual aksesoris, baik itu tasbih, rompi, gelang, sorban, dan baju, kaos yang mengatasnamakan saya. Maka mulai malam ini saya buka pemaharan atau pembelian aksesoris padepokan melalui dengan
nomor WA berikut ini, dua nomor ini. Dua nomor ini bisa dihubungi untuk saudara-saudaraku semuanya yang menginginkan aksesoris Padepokan. Karena apa? Karena saya sangat kasihan sekali, banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa datang. Karena memang di waktu-waktu kemarin saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menjual aksesoris Padepokan lewat FB maupun Instagram. Dan ternyata ketika banyak orang yang ingin mendapatkan aksesoris Padepokan, banyak yang beli lewat FB dan Instagram. Padahal saya tidak pernah menjual aksesoris lewat FB dan Instagram. Sehingga banyak yang tertipu. Dari banyaknya yang tertipu itulah akhirnya saya memutuskan untuk membuka nomor WhatsApp khusus untuk saudara-saudaraku yang mau membeli aksesoris Padepokan. WhatsAppnya ini ya, sini sama sini ya, di nomor ini. Ini khusus untuk, dua nomor ini khusus untuk pemaharan atau pembelian aksesoris Padepokan. Dan ini nanti insya Allah akan dilanjutkan sampai 41 hari. Selain diri kita mendoakan siapapun yang memakai sorban ini supaya dilindungi oleh Allah, dekat dengan Allah. Ini juga untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita mendoakan orang lain, sejatinya itu untuk mendoakan diri kita sendiri. Dan saya minta panjenengan, selain insya Allah ini sudah saya asma dengan hijib Barki, dan yang kedua dengan hijib Jafar Sodik, dan yang ketiga dengan asma Sungai Raja, dan yang ketiga saya minta panjenengan untuk membaca asma karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani disambungkan dengan sholawat. Semoga saja saudara-saudara kita nanti yang memakai ini termasuk panjenengan, semoga saja panjenengan betah sampai setahun. Amin. Kalau yang sudah 1 tahun, insya Allah malam Jumat nanti akan saya kasih sekalian, saya mau menggembleng saudara kita ini sekalian sama Pak Lurah. Ini beliau yang dulu ngambil gemblengan apa itu? Master ya? Program Guru Seri Grandmaster ya? Program Guru Seri 3 berarti. Ya nanti sekalian saya kasih. Monggo dimulai untuk semua saudara-saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh. Ya Syekh Sabrani. Ya Kutuba Rabbani. Ya Wasas Somadani. Ya Mahbubas Subhani. Ya Muhyiddin Aba Muhammadin. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qadri hajati wa ya qadri hajati wa ya qadri hajati wa ya qadri hajati ya Sayyidina ya Kutuba Rabbani ya Wasas Somadani ya Mahbubas Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qadri hajati wa ya qadri hajati wa ya qadri hajati ya Syekh Sabrani ya Kutuba Rabbani ya Wasas Somadani ya Mahbubas Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qadri hajati wa ya qadri hajati wa ya qadri hajati wa ya
Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wa barik ala Sayyidina Muhammadinin Muhammadin Nuridati Wasiri sari Fi sairil Asma'i Wa sifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinin Nuridati Wasiri sari Fi sairil Asma'i Wa sifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Allahu Akbar. Moga dilanjut. Allahumma shalli wa sallim alaihi wasallam. Allahu Akbar. Saya rasakan di rumah sana itu ada seperti hantaman dari sebelah sana tadi yang datang ke sini di rumah sana. Makanya saya mau datang ke sana. Jadi ketika kita sedang baca sholawat tadi, saya rasakan di rumah sebelah sana itu ada seperti hantaman yang menghantam ke sebelah sini. Insyaallah saya mau ke sana karena saya rasakan di sana ada seperti orang yang berusaha untuk menyerang padepokan itu. Allahu Akbar. Allah. Insyaallah. Kita tadi sedang mengasma aksesoris untuk saudara-saudara kita yang menginginkan kenang-kenangan dari padepokan. Bukan apa-apa, hanya sekedar aksesoris saja dan tidak bisa memberikan manfaat apapun kecuali hanya untuk sebagai aksesoris, souvenir dari padepokan untuk saudara-saudaraku. Tidak bisa memberikan apa-apa dan tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, karena yang bisa memberikan manfaat apa-apa dan yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya hanya sebuah sarana sababiyah saja. Jadi untuk saudara-saudaraku yang menginginkan aksesoris, jangan berharap yang muluk-muluk bisa ini bisa itu, karena semuanya hanya sebuah kain kusam, hanya sebuah sarana sababiyah saja. Saya rasakan ada seperti hantaman yang menyerang begitu. Coba kita cek dulu apa sebenarnya yang ada di, seperti dari sini tadi menghantam ke sana itu. Dari sini tadi seperti ada yang menghantam ke sana. Insyaallah. Allahu Akbar. Itu kan benar kan? Itu kan? Tuh. Apa ini itu? Allahu Akbar. Itu kan? Makanya saya rasakan ada yang nggak beres ini. Panjenengan itu ngapain di sini? Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama ngedip pipil di ramping rumah saya, ngedip pipil tuh. Kasihan amat ya ngedip pipil di sini. Enggak loh, sama itu loh kok kasihan banget ngedip pipil di sini. Mbok ya oh masuk ke Padepokan sana. Timbang sama ngedip pipil ke sini ini mau apa? Sama tadi dari sana toh. Sama tadi juga muter-muter Padepokan toh. Sama itu loh, wong sudah muter-muter dek Padepokan situ, mbok iya masuk ke dalam. Lah terus sama malah ngedep pipil dek sini, itu mau apa? Walah. Sama itu di sini itu tujuannya mau apa? Yang nyuruh sama itu siapa? Oh alah. Tetap dukun pengganda uang itu toh. Saya itu diundang bukannya saya itu takut, saya itu lagi ada urusan. Dulu bang, kemarin malam juga saya sudah ke sana toh tadi malam itu. Iya kalau orang itu nipu orang loh, dukun pengganda uang loh. Ya kalau orang itu nipu orang, terus saya berusaha untuk menasihati, masa iya saya salah? Wong saya juga nasihatinya ya baik-baik. Apa saya nyebut nama kan enggak? Apa saya itu kan enggak? Nah ini tadi saya nggak sengaja bang, saya sedang mengasma sorban untuk saudara-saudaraku yang pesen itu. Saya 41 hari nanti mau mengasma sorban itu. Lah kok sampean malah datang ke sini malam-malam jam segini loh. Ya pun saat ini monggo kersan jenengan wis. Monggo kersa panjenengan, terserah maunya gimana monggo. Saya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Allah. 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 Allah Akbar. Kurang ajar. Yang kurang ajar itu siapa? Mau sampean yang nyerang saya kok saya yang kurang ajar. Monggo main ke Padepokan sana. Nggak usah sok-sok sakti berantem lah. Lah urung mati aku urung kuat. Semoga kersa jenengan. Allahumma sholli alaihi. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah, Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah, Jadirullah, Allahu Akbar. Masih pengen ribut? Saya baik-baik loh sama sampean. Sampean datang ke rumah saya, ke Padepokan saya, monggo masuk ke dalam. Saya niatnya baik loh. Baik ngoten sampean nggih monggo kersa, saya sudah nawarkan yang baik. Yang penting saya sudah bil hikmah menawarkannya baik. Allah. Allahu Akbar, Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbar, Allahu Akbar. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Setiap hari saya ditantang sama dukun seperti kamu itu, buat saya tidak masalah. Hidup dan mati saya pasrahkan kepada Allah. Walaupun saya mati demi Allah, saya ridho mati dalam melawan.
Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah. Allahu Akbar. Masih belum nyerah? Sampai nanti mati sia-sia loh. Jangan nurutin hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah. 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 Allahu Jabbar, Allahu Jadir. Kena benturan Allah, kena benturan sampean itu. Allahu Akbar, Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah. Allahu Akbar. Berani cuman kayak gitu. Habis gitu nggak bukannya minta maaf, malah lari tuh, lari ke sana tuh. Tuh. Sudah nyerang kayak gitu, kalah, bukannya minta maaf, malah lari. Dukun Sontoloyo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah kalah, bukannya minta maaf, malah lari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Memang susah kalau sudah bertemu dengan seseorang yang sudah dikuasai hawa nafsu. Karena apa? Karena ya memang sudah dikuasai oleh setan, sehingga yang ada hanya kebencian dan marah. Diajak ngomong yang seperti apapun ya sudah nggak mau tahu. Kita tadi sedang sholawatan untuk meminta keberkahan sholawat. Semoga saudara-saudara kita yang memakai aksesoris, memakai sorban, kopiah dan lain sebagainya, untuk saudara-saudara kita semuanya yang membeli, menggunakan aksesoris, diberikan keselamatan oleh Allah. Tiba-tiba ada serangan yang saya rasakan dari sebelah sana. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah bersedekah, yang sudah membeli aksesoris padepokan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya sebuah hadiah berupa aksesoris, gelang, sorban dan sebagainya. Itu hanya untuk aksesoris saja, hanya untuk sebagai hadiah saja. Semoga rezeki yang jenengan belikan bisa mengalir untuk panjenengan sekeluarga dunia dan akhirat. Kita lanjutkan lagi bersama santri untuk membaca sholawat, mendoakan saudara-saudara kita yang membeli aksesoris padepokan nanti yang akan kita kirim.
karena ini yang sudah memesan hampir ada 200 orang yang sudah memesan aksesoris Padepokan, dan ini kita harus mengasmak dulu selama 41 hari, dan selama 41 hari itu nanti kita asapi dengan bubur Sulaiman dengan minyak kasturi, dan didoakan selama 41 hari, dan setiap harinya kita memberikan sedekah untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma